Santuy, saatnya tanya Ustadz yuk. Dari Bogor, Bismillah, izin bertanya, apakah anak perempuan wajib untuk bekerja sementara orang tuanya sebenarnya mampu mencukupi? Anak perempuan tidak wajib bekerja. Anak perempuan itu dinafkahi oleh suaminya, ya, kalau sudah menikah, sehingga tidak ada kewajiban bekerja. Tapi seandainya orang tuanya tidak bisa mencukupi dan dia bekerja di sektor-sektor yang memang perempuan boleh bekerja di situ, artinya layak bekerja di situ secara agama, ya, saya katakan boleh ini dalam petik secara syariat Islam, maka tidak mengapa. Jangan misalnya perempuan, mohon maaf loh ya, mohon maaf, menjadi misalnya mohon maaf abang beca, ya. Nanti bagaimana manggilnya? Abang kalau tukang beca, kalau perempuan bagaimana? Mbak beca, begitu. Jangan. Itu pekerjaan laki-laki. Atau menjadi kuli apa ngangkat-ngangkat ini di pasar, ya jangan. Cari pekerjaan-pekerjaan yang sesuai. Seandainya harus bekerja karena untuk membiayai hidupnya. Tapi kalau orang tua sudah mampu mencukupi, lebih baik dia di rumah, segera mencari jodoh atau minta dicarikan jodoh. Ini yang terbaik. Jangan lama-lama. Ini terus terang di Indonesia ini gadis-gadis usia 24 tahun banyak yang belum menikah. Bahkan 27 tahun belum menikah. Bahkan 30 tahun ada yang kirim CV ke saya belum menikah. Ini banyak gadis-gadis, ya Allah. Kenapa lambat-lambat ini? Imam Asy-Syafi'i ketika lahir neneknya baru berusia 24 tahun. Imam Asy-Syafi'i ketika lahir neneknya baru berusia 24 tahun. Jadi ibunya Imam Syafi'i, neneknya Imam Syafi'i umur 11 menikah, 12 punya putri yaitu ibunya. Ibunya Imam Syafi'i umur 11 menikah, umur 12 punya putra yaitu Imam Syafi'i. Jadi zaman dahulu begitu. Sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As itu usianya dengan ayahnya hanya selisih 10 tahun. Ayahnya 9 tahun menikah, dapat putra usia 10 tahun. Gak usah dibahas di sini ya, nanti saya diprotes orang banyak. Pembahasannya sendiri, nanti ada pembahasan sendiri. Ya, ada pembahasan sendiri itu, kok bisa begitu? Menikah di usia dini itu bagus, ya, bagus. Kenapa? Supaya di hari tua kita masih bisa menimang menggendong cucu, ya, menimang namanya ya. Bahasanya mengudang itu, menimang kan? Mengudang cucu kita, ya, ayo anak cantik dan seterusnya, ya. Kita bisa begitu, anak salihah, ya, misalnya. Jangan. Sekarang banyak bapak-bapak meninggal, cucunya belum lahir, bahkan putranya masih kecil-kecil, ya enggak? Antum yang masih muda-muda segera menikah. Ustaz saya baru 18, maju saja tak gentar, ya, maju terus, ya, bener nggak apa-apa. Lah bapak-bapak nanti kalau anak kita menikah ini masih butuh biaya untuk sekolah, biayai sampai dia bisa mandiri. Di negeri Yaman begitu, Pak. Di negeri Yaman dinikahkan, tiap bulan disetoki untuk nafkahnya untuk istrinya sampai dia punya pekerjaan mandiri baru dilepas. Di Saudi juga begitu. Di Saudi anak kelas 2 SMP, kelas 3 SMP laki-laki sudah menikah. Karena di sana boleh menikah walaupun masih SMP. Kalau di sini belum boleh ya, kalau belum perguruan tinggi ya. Jadi seperti itu. Tidak ada masalah menikah ya. Thayyib. Orang tua anak menyuruh anak untuk bekerja terus, Ustadz. Kalau orang tua menyuruh dan belum bisa diberi pengertian yang baik, kita cari pekerjaan yang baik dan tidak menghabiskan waktu. Karena perempuan tidak boleh bekerja sebagaimana laki-laki yang menghabiskan waktunya dan dia banyak keluar rumah. Dan cari pekerjaan yang dekat rumah, nggak apa-apa. Misalnya lulusan, misalnya sarjana pendidikan, harusnya ngajar di SD, SMP, SMA. Ngajar di TK di sebelah rumahnya nggak apa-apa. Ngajar di TPQ nggak ada masalah. Yang penting kita punya aktivitas. Apa yang harus ana lakukan sebagai anak Ustadz? Itu tadi sudah kita jelaskan. Jazakumullah khairan wa anti kadzalik yajziki khairan. Thayyib. Ini yang bisa disampaikan ya, mohon maaf. Santuy, saatnya tanya Ustadz yuk.